Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivin Handayani, NIM 9311033719. Di sini saya akan mereview makalah kelompok 10 yang berjudul Kompetensi Basyarnas dan Kekuatan Putusan Basyarnas dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Poin pertama yaitu pengertian Basyarnas. Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah perubahan nama dari Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang berdiri pada tanggal 21 Oktober 1993 atau bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1414 Hijriah yang diberangkasi oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Basyarnas adalah wadah untuk penyelesaian perkara-perkara perbankan syariah di luar pengadilan. Basyarnas itu sendiri merupakan lembaga arbitrase yang diartikan sebagai upaya untuk penyelesaian pertikaian yang dilakukan di luar meja pengadilan oleh pihak sebagai penengah yang ditetapkan oleh masing-masing pihak yang bertikai, dan setiap macam putusan yang dikeluarkan oleh arbiter selalu bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh mereka yang bertikai. Selanjutnya yaitu poin B, kompetensi Basyarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, atau jasa. Basyarnas dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tertentu atau permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Selanjutnya yaitu poin C. Dalam poin C ini membahas kekuatan putusan Basyarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dasar utama yang digunakan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Maka eksistensi Basyarnas terpengaruh pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sekaligus membuktikan adanya transplantasi hukum dari ketentuan arbitrase konvensional ke arbitrase syariah. Penyelesaian sengketa perdata, khususnya perbankan syariah, melalui Basyarnas dijelaskan dalam beberapa aspek, khususnya dalam prosedur beracara Basyarnas sebagai berikut. 1. Yaitu pengajuan permohonan. Yang kedua yaitu sikap Basyarnas terhadap permohonan. Yang ketiga yaitu penetapan arbiter tunggal atau arbiter majelis. Yang keempat adalah acara pemeriksaan. Yang kelima yaitu jawaban termohon dan tenggang waktu. Yang keenam yaitu tuntutan balasan, dan yang ketujuh yaitu perdamaian. Yang poin 8 yaitu pembuktian dan saksi atau ahli. Yang ke-9 yaitu pencabutan permohonan. Yang ke-10 yaitu berakhirnya pemeriksaan. Yang ke-11 yaitu gugurnya hak pembantah. Yang ke-12 yaitu pengambilan putusan. Yang ke-13 yaitu perbaikan putusan. Yang ke-14 yaitu putusan tambahan atau additional award. Yang ke-15 yaitu pembatalan putusan. Dan yang ke-16 yaitu batas waktu, tata cara, dan akibat pembatalan. Dan yang ke-17 yang terakhir yaitu biaya administrasi dan honorarium. Sekian review kelompok 10 dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.